Potlet menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MLab yang saya cintai, ketemu lagi bersama kami Museum Listrik dan Energi Baru. Dan kali ini kita akan berbagi nih tentunya terkait dengan kelistrikan atau ketenaga listrikan dan energi terbarukan. Baik pemirsa, kali ini kita Museum Listrik dan Energi Baru akan berbagi mengenai sistem tenaga listrik yang ada di Indonesia. Nanti kita akan hadirkan narasumber yang sangat milenial dan kompetensi, tentunya kompeten di bidangnya seperti itu. Nah, Sobat Museum Listrik dan Energi Baru, sebelum kita mulai, saya berharap teman-teman sobat ini dalam keadaan yang sehat, ya, dalam meraih kesuksesan dan mudah-mudahan dengan podcast kali ini nanti bisa menambah wawasan atau sedikit ilmu tentang ketenaga listrikan dan energi terbarukan. Oke, untuk supaya tidak memperpanjang waktu karena kita juga terbatas waktunya, kita kenalkan narasumber kita yaitu dari PLN UPDL Tuntungan Medan, yaitu kita sambut Bapak Ozi, ya, atau lebih jelasnya nama aslinya adalah Bapak Ahmad Fauzi Hamdani Rahmat, ya. Oke, apa kabar Pak Ozi? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah. Boleh kita kenalkan dulu Nah, seperti kalau itu, Kak Pak Pur Ozi? gimana nih? Alhamdulillah kita di Sehat Museum juga? Listrik dan Energi Baru tetap sehat dan sukses untuk menjalankan aktivitas di setiap harinya seperti itu. Dan biar tambah segar, saya mau menyapa nih, menyengat lagi. Kembang rontok, kembangnya tua di tenda. Semangat pagi, Abang Manto dan teman-teman Podlab dimanapun berada. Nah, kalau tadi kan kembang rontok, itu kembangnya tua di tenda. Kalau cari yang muda dan penuh kenangan, carilah kembang dengan pupuk organik. Nah, jadi salam dari Medan Tuntungan yang sedang berkembang bagai kerupuk tapi unik. Salam semangat ya dari Museum Listrik dan Energi Baru. Jadi begini Kak Ozi, kita akan memberikan sedikit knowledge tentang ketenaga listrikan dan energi baru yang sudah mungkin tadi sudah saya sampaikan ke Sobat MLab dimanapun berada, akan membahas tentang STL, Sistem Tenaga Listrik. Karena ini hal yang sepele sebetulnya Kak Ozi ya, tapi banyak juga yang belum mengetahui betapa sulitnya, betapa menggunakan waktu yang cukup lama listrik itu hingga sampai ke konsumen, kan seperti itu ya Kak Ozi ya. Banyak hal yang belum diketahui, ternyata untuk masuk ke pelanggan bisa dimanfaat itu harus melalui beberapa tahapan-tahapan. Di antaranya ada tahapan produksi atau di pembangkitan seperti itu, kemudian yang kedua di sistem saluran transmisinya, kemudian di distribusinya hingga sampai ke konsumen, kan seperti itu ya Kak Ozi ya. Iya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas 4 hal tersebut nih Kak Ozi nih. Jadi seperti itu Kak Ozi. Mungkin saya bisa tanya dulu tentang seperti apa sih sistem kelistrikan di Indonesia itu sebelum kita masuk ke yang 4 tahapan tadi Kak Ozi. Silakan Kak Ozi. Ya, baik. Untuk sistem kelistrikan di Indonesia, saat ini memang PLN bukan satu-satunya ya pemain industri, tetapi sudah dibuka ya dengan undang-undang yang terbaru dan berlaku ya. Jadi tidak hanya PLN tetapi perusahaan-perusahaan yang lain yang itu sudah dimulai dengan adanya IPP, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di kelistrikan. Terus
memang tadi diawali dari pembangkitan ya. Tadi kan ada IPP ya, Independent Power Producer. Lalu selain itu juga transmisi sudah dibuka ya. Nah, untuk transmisi atau saluran itu juga terdiri dari beberapa dan sudah disewakan juga tuh kalau untuk yang PLN-nya ya. Kemudian untuk distribusi ke proses berikutnya niaga. Nah, sebelum itu ya, untuk yang pembangkitan pun juga kalau di PLN itu kita sebut sebagai unit induk pembangunan ya. Nah, terus juga ada unit ya atau pusat ya sebenarnya saat ini Mas kita sebut pusat manajemen konstruksi. Dan ada beberapa unit-unit PLN yang kita masukkan sebagai pusat-pusat. Nah, termasuk salah satunya adalah pusat pendidikan dan pelatihan yang merupakan unit induk kami di PLN UPDL Tuntungan. Unit pelaksana pendidikan dan pelatihan di Sumatera Utara ini. Tapi kami tidak hanya Sumatera Utara aja ya. Kami melayani juga di Aceh, kemudian ada juga provinsi-provinsi lain di Indonesia. Bahkan kami harapkan bisa juga menyediakan fasilitas pembelajaran, apalagi dengan sistem digital ini bisa di luar Indonesia juga. Gitu, Kak Manto. Oke, Kak Ozi, waduh, jadi ternyata luar biasa sekali ya untuk sistem ketenaga listrikan di Indonesia ini. Oke, Kak Ozi, jadi mungkin kita akan mengenalkan nih Kak Ozi, kan banyak juga dari tingkat pelajar, mahasiswa, ataupun bahkan masyarakat umum gitu kan. Mungkin banyak yang hanya mengetahui, wah listrik ini hanya dari diesel saja misalkan, atau dari PLTB, padahal di kita ini sudah mulai banyak menerapkan atau menggunakan pembangkit-pembangkit yang sudah mulai dicanangkan pemerintah kan seperti itu ya Kak Ozi, misalkan menggunakan energi terbarukan, kemudian kita nanti akan merambah lagi terkait dengan energi baru, baik itu matahari, angin, walaupun di Indonesia belum ada yang skala besar, tetapi itu sudah ada. Nah mungkin Kak Ozi bisa menjelaskan apa saja sih pembangkit-pembangkit yang ada di Indonesia ini yang sudah dimanfaatkan oleh para konsumen nih, baik pembangkit yang dikelola oleh PLN sendiri ataupun pihak swasta seperti itu Kak Ozi. Oke. Nah, seperti halnya dengan museum listrik ya, yang sekarang tidak hanya namanya museum listrik, tapi ada juga ya, dan energi baru ya, plus sebenarnya terbarukan juga. Nah, jadi pembangkit pun juga sama ya, pembangkit itu sekarang malah sejak 2020 ya, 2020 kemudian 2021 kita itu mengupayakan agar ada transisi ya, transisi menuju net zero emission ya, menuju ke green energy, energi yang lebih bersih. Bahkan itu diharapkan di 2060 kita sudah zero tuh emisinya, alias semuanya sudah ke energi baru dan terbarukan. Nah, terus namun untuk itu kan perlu proses, dan beberapa yang saat ini existing selain diesel ya, atau kita ada PLTB ya, lalu ada juga PLTB batubara, kemudian juga ada PLTU pembangkit listrik tenaga uap, kemudian PLTGU gas uap, PLTG juga ya. Nah, lalu yang sudah ada tapi termasuk mahal biayanya adalah PLTA atau air ya. Terus juga kita lagi mendevelop untuk lagi pembangkitnya itu termasuk ke sampah ya. Terus juga angin ya, bayu, dan
solar ya ataupun tenaga surya. Gitu, Kak. Oke, Kak Auzi. Jadi memang di Indonesia sendiri ini ya sedang menuju green energy seperti itu ya, Kak Auzi ya. Jadi selain pembangkit listrik tenaga diesel, ternyata di negara kita juga sudah mulai mencanangkan dari pihak pemerintah ataupun PLN sendiri seperti itu ya. Bahkan saya pernah mendengar juga nih, Kak. Jadi di Indonesia sudah ada istilah peternakan energi angin seperti itu. Kemarin kita sempat berbicara hal seperti itu dan sempat mengagetkan peternakan angin gitu ya. Ternyata energi angin yang dimanfaatkan untuk pembangkit-pembangkit seperti itu. Jadi memelihara tentang energi angin yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik seperti itu. Oke, jadi memang banyak sekali ya Kak Ozi energi-energi khususnya di Indonesia sendiri yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dan energi baru seperti itu ya. Jadi pembangkit-pembangkit listrik di Indonesia. Bahkan nih targetnya ya, tadi kan 2060 kan masih lama ya. Kak Manto udah umur berapa tuh ya? Udah kakek-kakek. Waduh, 2060, waduh sudah. Kalau misalkan kita masih diberikan kesempatan nih Kak Ozi, sudah luar biasa sekali gitu ya. 2060 gitu ya. Ya, tapi yang terdekat ya, 3 tahun lagi ya, di tahun 2025, target bauran energinya itu 23%. Betul, karena memang sekarang khususnya PLN sendiri, jadi memang sudah ditarget untuk zero emisi kan seperti itu ya Kak Zia. Jadi luar biasa. Jadi pemirsa seperti itu terkait dengan pembangkit-pembangkit yang ada di Indonesia, baik itu macam-macamnya apapun sumber-sumbernya seperti itu ya. Intinya kita nanti PLN harus menuju ke zero emisi dan green energi seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi nih Kak Ozi, setelah kita dari mempelajari tentang proses produksinya, kemudian kita harus belajar juga nih, kita kasih tahu juga ke pemirsa Sobat Museum Listrik dan Energi Baru, seperti apa sih proses penyaluran dari pembangkit ke distribusi. Tentunya akan melalui saluran transmisi. Nah, di saluran transmisi inilah Kak Ozi kita bisa dijelaskan nih ke pemirsa, baik itu mulai dari sutetnya sampai ke tegangan yang terendah di saluran transmisi seperti itu Kak Ozi. Ya, oke. Betul banget ya. Jadi setelah di pembangkit nggak bisa ujuk-ujuk ke distribusi ya. Kita perlu juga yang transmisi namanya. Nah, di Indonesia itu masih ada beberapa sistem ya, yang kalau di Jawa, Bali itu udah dipecah ya antara penyalurannya, kemudian juga untuk sesudah itu untuk pengatur bebannya. Sedangkan kalau untuk di Sumatera masih ya penyalurannya itu digabung dengan pengatur beban. Tapi ada lagi nih kalau untuk yang di Kalimantan, Sulawesi ya, itu masih gabung tuh antara unit yang mengelola pembangkitannya sekaligus yang penyalurannya. Itu jadi kalau disebut adalah UIKL, unit induk pembangkitan dan penyaluran, baik yang di Sulawesi ataupun di Kalimantan. Jadi ingat dulu ya, saya cuma beberapa bulan aja di Bandung, terus numpang lahir doang, terus langsung ke Sulawesi. Kemudian setelah kerja di PLN pun juga pulau pertama yang menjadi tempat saya berkontribusi ya setelah di Jakarta lama adalah di Kalimantan ya, di Kalimantan Selatan. Jadi itu untuk secara awalannya, Kak Manto. Oke Kak Ozi, jadi seperti itu sistem transmisinya seperti itu. Nah, mungkin bisa juga Kak Ozi ini diberikan penjelasan sedikit tentang berapa volt sih sebetulnya listrik yang ada di saluran transmisi tegangan ekstra tinggi, kemudian saluran transmisi tegangan rendah. Nah,
rata-rata voltase yang dipakai di sutet ataupun di sud seperti itu di Indonesia sendiri itu punya rata-rata atau standar berapa, Kak Ozi? Oke, ya jadi ada beberapa ya saluran. Salurannya itu ada saluran ekstra tinggi ya, ada juga yang ekstra tinggi ya, tinggi aja ya. Nah, untuk yang itu istilahnya ada disebut SUTT dan juga ada SUTET dan satunya lagi adalah SUTAS ya. Nah, terus untuk SUTT jadi dia 150 kV ya. Kemudian ada juga yang SUTET-nya itu 275 kV kilowatt gitu. Terus itu sudah diatur juga di peraturan-peraturan baik undang-undang sampai ke peraturan pemerintah dan bahkan ke peraturan menteri. Termasuk yang lagi digalakan adalah ROW alias right of way. Nah, jadi right of way atau itu ya disingkat ROW itu ruang bebas. Jadi ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, SUTET dan juga SUTASnya. Jadi tidak boleh ada benda di dalamnya. Agar apa? Agar tercipta keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda-benda lainnya serta keamanan dari operasi SUTT, SUTET maupun SUTAS tersebut. Ya jangan sampai blackout yang zaman dulu tuh tahun 2019 gitu Kak Manto. Pernah nggak? Waktu itu ingat sekali ya, betul sekali Kak Ozi. Ya. 2019 kan seperti itu ya. Oke, Kak Ozi, jadi luar biasa ya. Jadi ternyata di saluran transmisi itu mulai dari sutetnya, kemudian sudnya sampai ke yang rendah itu tentunya seperti yang Kak Ozi tadi sampaikan bahwa kita sudah punya standar-standar nih, mungkin mulai dari 500 kV, kemudian sampai ke 150, kemudian turun lagi. Tentunya selain memang itu kebijakan dari PLTN, dan itu juga memang mengacu, keputusan seperti itu ya, mengacu dari peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan ketenagalistrikan dan energi baru tersebut seperti itu. Tapi tentunya hal-hal seperti itu demi keamanan bersama, seperti yang tadi Kak Ozi sampaikan bahwa ada jarak aman ya untuk konduktor hingga sampai ke bawahnya itu untuk mengamankan, untuk cari keamanan baik dari stakeholdernya sendiri ataupun petugas PLN atau pekerja-pekerja PLN tersebut seperti itu. Jadi pemirsa seperti itu terkait dengan saluran transmisi yang ada di PLN. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih Kak Ozi. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang saluran transmisi di Indonesia, kemudian kita masuk ke distribusi nih. Nah, seperti apa sih sistem distribusi di kita sebelum sampai ke pelanggan kan seperti itu. Nah, kita bisa dijelaskan nih Kak Ozi ke Sobat Museum Listrik dan Energi Baru. Iya, baik. Nah, sebelum ke distribusi ya, untuk yang SUTASnya itu adalah saluran udara tegangan tinggi arus searah ya. Oke, kita ke distribusi ya. Nah, distribusi itu juga ada gardu induk ya, dan juga penurun tegangan. Baik itu 150-20 kV ataupun 70-20 kV. Nah, di situ ada gedung kontrolnya ya. Jadi yang tadi ya, unit-unit
yang terkait transmisi itu juga berkoordinasi, sinergi ya, sesuai dengan nilai dari PLN dan juga nilai dari BUMN malah ya, kolaboratif ya. Itu ada unit induk. Kalau di Jawa dan Bali serta Lampung kita sebutnya adalah UID, unit induk distribusi. Sedangkan kalau untuk yang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Maluku dan Papua itu kita sebutnya unit induk wilayah atau UIW. Nah, itu masing-masing unit itu mempunyai unit pelaksana ya. Unit pelaksananya ada yang kita sebutnya sebagai UP3 ya, unit pelaksana pelayanan pelayanan pelanggan UP3. Lalu ada ke distribusinya itu ada jaringan-jaringan ya. Ada jaringan ya tadi ya, tegangan menengah itu untuk yang 20 kV kita sebut SUTM. Kemudian ada ke transformer 20 kV sampai 380 volt. Nah, kemudian ke sistem distribusinya 380 220 volt baru sampai ke konsumen ya. Nah, konsumen di sini memang ada yang konsumen, ada beberapa macam tipe konsumen. Nah, itu yang nanti memang bagian dari UIW ataupun UID juga, tapi bagiannya itu lebih ke pelayanan pelanggan atau niaga. Jadi kita ada pelanggan-pelanggan seperti dari rumah tangga, kemudian ya bisnis ya, kelas dari yang kecil sampai yang besar gitu Kak Manto. Oke, terima kasih Kak Ozi tentang penjelasan distribusinya seperti itu. Jadi Sobat MLab dimanapun berada, tadi sudah dijelaskan terkait dengan pendistribusian ya. Jadi pendistribusian listrik, kalau tadi dari awalnya kan pembangkitan, kemudian melalui tahap saluran transmisi, sekarang masuk ke distribusi. Nah, ada yang perlu kita ketahui nih pemirsa, ya. Jadi ternyata setiap perubahan-perubahan voltase yang ada di PLN itu tentunya pasti akan masuk ke sebuah mesin transformer atau transformator kan seperti itu ya. Misalkan dari 500 turun lagi, kemudian dari 150 turun lagi, itu semuanya masuk ke mesin trafo atau transformator. Nah, di PLN sendiri pun itu juga banyak ya, ternyata Kak Ozi ya, ada UID ya, unit induk distribusi. Iya. Kemudian ada yang UI gitu ya, UI gitu ya, jadi unit induk wilayah kan seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada UP3 seperti itu ya. Jadi memang ternyata di PLN sendiri juga sangat banyak sekali bagian-bagian pelaksananya ya, mulai dari kalau di kita kan Kak Ozi ya, kita kan bagian pendidikan dan pelatihan seperti itu ya. Jadi kita memang mengedukasikan ke masyarakat umum, baik itu mulai dari tingkat pelajar sampai ke tingkat yang lebih luas, masyarakat luas kan seperti itu. Oke Kak Ozi, jadi kita tadi sudah berbicara 3 tahap 3 hal nih. Kemudian yang pertama tadi pembangkitan, kemudian saluran transmisi, kemudian sampai ke distribusi. Nah, tadi juga sudah sedikit Kak Ozi sebutkan nih pelanggan atau konsumen. Nah, minta dijelaskan lagi pelanggan kita itu dalam memakai listrik itu ada perbedaan nggak sih antara rumah tangga, kemudian industri, serta transportasi seperti itu? Atau ada perbedaan di rumah tangga pun juga ada perbedaan, barangkali seperti itu. Gimana itu Kak Ozi? Ya, bahkan yang baru-baru banget ini per 1 Juli ya, sudah ada penyesuaian tarif ya.
Jadi tarif untuk daya tertentu ya itu sudah ada kenaikan lagi. Nah, namun diimbangi dengan dari pemerintah ya melalui PLN juga memberikan subsidi untuk ya tarif-tarif tertentu, bahkan ya angkanya sampai ke triliunan gitu. Ya itu jadi yang perlu diketahui juga oleh masyarakat ya, bahwa enggak semua masyarakat itu ada penyesuaian tarif. Jadi ada beberapa kategori dari pelanggan gitu Kak Manto. Dan kemudian untuk tahun 2021 nih alhamdulillah ya penjualan tenaga listrik kita ya dari pelanggan atau dari customer ya, baik yang pelanggan maupun non pelanggan. Ada juga yang non pelanggan, jadi yang pakai listriknya kalau untuk dari PLN-nya itu tidak rutin karena memang ada memungkinkan ya penyedia listrik yang lain ya seperti di Cikarang, kemudian juga untuk perusahaan-perusahaan tertentu ya mereka mandiri ya dalam menyediakan listriknya. Total produksi listrik kita itu di tahun 2021 ada kenaikan sebesar 5,32%. Dan kalau untuk yang tadi ya terkait pelanggan, kita ada penambahan pelanggan itu sampai naik 7,57% dibanding tahun sebelumnya. Jadi alhamdulillah banget nih dari sekian banyak itu banyak termasuk banyak penambahan pelanggan ya yang membuat PLN ya itu bisa menjalankan misinya kan ada menjalankan tugas ya. Kalau misinya kan ada beberapa, selain visi misi juga ada sosialnya, jadi tidak hanya untuk profit atau keuntungan semata. Oke, Kak Ozi, aduh luar biasa ternyata. Kalau berbicara tentang ketenagaan listrikan dan energi baru itu sebetulnya sangat menarik sekali Kak Ozi, karena biar bagaimanapun secara tidak sadar sebenarnya kita tuh menikmati setiap hari kan seperti itu. Jadi dengan hal yang semacam ini tentunya akan membantu sekali kepada sobat Museum Listrik dan Energi Baru dimanapun berada. Dan ternyata Kak Ozi, yang kita bicarakan, kita sharing tadi itu sebetulnya ada semua di Museum Listrik dan Energi Baru seperti itu ya. Mulai dari misalkan kita belajar pembangkitan, kita belajar tentang saluran transmisi, kemudian distribusi, dan contoh-contohnya pun ada di terkait dengan pelanggannya seperti itu Kak Ozi. Jadi luar biasa sekali. Nah satu lagi nih Kak Ozi, kira-kira Kak Ozi punya pesan-pesan nggak nih buat sobat MLab nih? Seperti itu Kak Ozi. Ya, oke. Buat sobat MLab ya, kalau untuk 2021 itu rasio elektrifikasi kan masih 99,45 ya. Yang kita harapkan kalau bisa 100%. Jadi seluruh masyarakat di Indonesia itu bisa terlistriki dengan baik ya. Dan oleh karena itu tentu dibutuhkan kita ya. Jadi termasuk kenapa kita? Karena termasuk teman-teman juga ya, karena yang akan meneruskan perjuangan dari senior kita nih, kan udah ada yang mau pensiun juga, udah ada yang pensiun pula gitu. Nah itu harus berkesinambungan atau sustain. Nah siapa nih yang meneruskan? Ya tentunya saya, teman-teman, MLab, Kak Manto juga, termasuk teman-teman yang masih kecil sekalipun ya. Jadi kalau bisa ada yang sampai terinspirasi untuk cita-citanya apa? Jadi bukan hanya
sebagai dokter ataupun polisi saja ya. Tetapi ada juga ya yang ingin bertugas melistriki Nusantara gitu. Nah, itu jadi dan kita bisa berkontribusi di dalam hal apapun ya. Jadi dengan kita mengkonsumsi listrik secara ya sesuai dengan kebutuhan ya. Terus juga kalau misalnya memang butuh lampu buat penerangan untuk belajar ya dipakai aja ya. Kalau apalagi kalau di malam hari jangan sampai malah menyiksa karena mau ngirit jadi gelap-gelapan terus malah jadi minus kan, jadi merusak kesehatan. Nah itu. Jadi kita memang bisa berkontribusi dimanapun, baik sebagai insan penerus karyawan PLN dan PLN Group ya, di teman-teman MLab juga itu kan bagian dari PLN Group. Lalu dengan belajar terus ya semangat karena ya kita perlu juga ya untuk meningkatkan derajat atau kualitas SDM kita ya. Kalau misalnya kita lebih baik ya tentu kita juga bisa bangga ya, bahkan bisa naik kelas nih dari berkembang bisa menjadi maju. Jadi itu ya terus semangat belajar, bisa berkontribusi di kegiatan apapun baik yang listriki secara langsung ataupun tidak ya. Dan untuk itu jangan hanya ilmunya ataupun wawasannya ya atau informasi ini cuma berhenti di sini, tapi share konten ini ya, share juga tentang MLab, tentang PLN ya, biar masyarakat juga tahu ya bahwa kita ini sebenarnya bersama-sama ya. Jadi bukan hanya memandang PLN kalau PLN aja gitu. Tapi justru nih masyarakat bukan hanya yang sebagai konsumen, tetapi kalau bisa sebagai partner ya. Jadi kita bersama-sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik, termasuk kelistrikannya ya. Dengan kelistrikan yang juga bagus, maka tingkat ekonomi, tingkat pendidikan juga bakal terpengaruh, bakal jadi lebih baik. Dan itu insya Allah adalah peran-peran kita semua, termasuk para sobat MLab. Oke, terima kasih Kak Ozi. Jadi luar biasa. Jadi memang kita ini generasi penerus seperti itu ya. Jadi saya, Kak Ozi itu masih dalam kategori generasi penerus nih, ya. Kemudian masih di bawah-bawah kita juga masih ada lagi. Jadi memang pesan kita laki-laki jangan pernah lepas dari belajar seperti itu ya Kak Ozi ya. Jadi kita tetap belajar, khususnya adik-adik nanti kita yang ingin bekerja di PLN untuk menerangi Nusantara seperti itu, mencerdaskan bangsa, bahkan dunia kan seperti itu ya. Dan tentunya memudahkan aktivitas atau kegiatan kita semuanya dengan adanya listrik ini kan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ozi atas sharingnya dan berbagi ilmunya ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali buat Sobat MLab dimanapun berada seperti itu Kak Ozi. Oke, pemirsa MLab dimanapun berada, itu tadi bincang-bincang kita Museum Listrik dan Energi Baru bersama narasumber yaitu Kak Ozi, manajer PLN UPDL Tuntungan yang ada di Medan ya. Jadi beliau sangat kompeten dengan kelistrikan ini dan tadi sudah memberikan knowledge mengenai sistem tenaga listrik di Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan buat modal kita generasi-generasi penerus ini yang akan belajar tentang sistem ketenaga listrikan dan energi terbarukan. Baik, mungkin itu dari Museum Listrik dan Energi Baru. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.